Istilah titik rawan kecelakaan adalah padanan dari black spot. Istilah ini muncul bertahun-tahun yang lalu saat polisi Inggris menggunakan pin warna hitam untuk menandai lokasi tabrakan fatal di peta gantung. Lambat laun, lokasi kecelakaan paling parah begitu banyak sehingga warna hitam mendominasi peta. Maka lahirlah istilah black spot. Penelitian tentang titik rawan kecelakaan bertujuan mengembangkan tindakan terpadu yang biayanya murah tapi banyak manfaatnya. Tindakan pencegahan ini dapat diterapkan sehingga kedepannya diharapkan menurunkan angka atau risiko kecelakaan yang timbul. Untuk merumuskan titik rawan kecelakaan, disarankan untuk mengambil langkah ini. Membuat daftar semua lokasi masalah keselamatan yang diketahui di jalan kita. Menghitung semua tabrakan fatal yang diketahui di setiap lokasi selama 3 tahun terakhir dan beri masing-masing nilai 10. Menghitung semua tabrakan yang berakibat parah di setiap lokasi selama 3 tahun terakhir dan beri masing-masing nilai 5. Menghitung semua tabrakan lain yang diketahui di titik rawan kecelakaan selama 3 tahun terakhir dan beri masing-masing nilai 1. Menjumlahkan semua nilai. Mengulangi langkah ini untuk semua titik rawan kecelakaan yang diketahui di seluruh wilayah balai kita. Setelah kita menghitung untuk 30, 40, atau 50 lokasi, letakkan semua lokasi dalam tabel, mulai jumlah nilai tertinggi hingga yang terendah. Daftar lokasi tabrakan ini digunakan untuk memandu kita ke berbagai lokasi yang paling berpotensi untuk mendapat tindakan pencegahan. Ahli teknik yang menyelidiki sebuah titik rawan kecelakaan tidak melihat pada tabrak satuan, tapi melihat pada pola tabrakan di titik rawan kecelakaan. Untuk menemukan pola itu dan menyusun tindakan pencegahan yang hemat biaya sehingga bisa didanai. Oleh karena itu, kita harus bekerja cermat dalam proses yang sederhana dan langkah demi langkah. A. Mulai dari lokasi yang mendapat nilai tertinggi, lalu menelusuri lokasi demi lokasi yang terdapat dalam daftar untuk menyelidiki setiap lokasi secara mendalam. Tetap bekerja dengan acuan daftar itu sampai selesai menyelidiki semua lokasi. Dapatkan informasi sebanyak mungkin tentang lokasi pertama dalam daftar. Caranya, pertama, bicara dengan Polantas tempat dan minta catatan berbagai tabrakan di titik rawan kecelakaan, setidaknya yang terjadi 3 tahun terakhir. Polantas berperan penting dalam mencatat informasi tentang tabrakan. Mereka merupakan rekan penting para ahli rekayasa keselamatan jalan karena tanpa data tabrakan yang andal, sulit merencanakan tindakan pencegahan yang hemat biaya di titik rawan kecelakaan. Dengan mengamati lokasi, dengan memeriksa data tabrakan, dan dengan mengamati kondisi di lokasi, ahli rekayasa keselamatan jalan bisa memutuskan dengan pasti sumber masalah tabrakan. Diagram tabrakan adalah sketsa titik rawan kecelakaan yang memperlihatkan arah pergerakan kendaraan dan pejalan kaki pada saat tabrakan. Diagram tabrakan digunakan untuk mencari pola tabrakan. Diagram tabrakan tidak memberikan petunjuk apapun tentang pola lain, seperti saat tabrakan, atau kondisi cuaca, atau orang yang terlibat tabrakan. Untuk menemukan pola lain itu, kita menggunakan grid faktor tabrakan. E. Grid faktor tabrakan adalah tabel yang merangkum fakta tentang setiap tabrakan. Setiap kolom dalam grid menampilkan satu tabrakan. Baris menampilkan berbagai faktor seperti jam, hari, cuaca, tipe kendaraan. Isi grid hanya dibatasi oleh jumlah data tabrakan yang tersedia. Berbekal informasi yang diperoleh dari diagram tabrakan dan grid faktor tabrakan, tim investigasi mengunjungi lokasi dan mencocokkan informasi dengan setiap saat tabrakan yang telah terjadi. Tanyakan pertanyaan seperti di lokasi, adakah yang bisa menyesatkan pemakai jalan? Apakah bus menghalangi visibilitas di persimpangan? Apakah pejalan kaki bisa menunggu di tempat yang berkeselamatan?
Apakah persimpangan cukup mencolok bagi semua pemakai jalan? Apakah tikungan diberi delineator, ataukah pengemudi atau pengendara dikejutkan oleh ketajaman tikungan? G. Kalau mungkin, penting kita memahami pola tabrakan dominan yang disebabkan oleh tindakan pencegahan biaya rendah sehingga tidak efektif. Upayakan menghindari tindakan pencegahan yang mahal dan rumit. H. Berlandaskan paket tindakan pencegahan yang telah disusun, kita menyusun draft usulan tindakan pencegahan. Pastikan bahwa desainnya tidak menyimpang dari paket tindakan pencegahan yang dimaksudkan yang telah disusun oleh tim penyelidikan tabrakan. Saat desain sudah lengkap, kalkulasikan biaya atau C, tindakan pencegahan yang diusulkan. Kemudian, kalkulasi manfaat yang diharapkan atau B dari tindakan pencegahan itu. Kita bisa memperolehnya dari faktor reduksi tabrakan. Kalikan biaya tabrakan atau CC dengan persentase faktor reduksi tabrakan untuk mengetahui manfaat atau B tindakan pencegahan yang kita usulkan. Dengan membagi manfaat atau B dengan biaya atau C, diperoleh rasio manfaat biaya atau BCR. Titik rawan kecelakaan yang BCR-nya paling tinggi harus yang pertama didanai. Tulislah laporan hasil penyelidikan lapangan dan lengkapilah laporan dengan foto, semua alat diagnosis, dan draft desain. Kirim laporan ke pusat untuk minta dana tindakan pencegahan. Studi kasus Persimpangan Y di Jalan Nasional. Sebuah persimpangan Y dengan lalu lintas yang padat dan berada di Jalan Nasional. Jalan itu 2 lajur, 2 arah, dengan beberapa tikungan horizontal dan vertikal dengan kecepatan kendaraan rata-rata sekitar 60 km per jam. Jalan tersebut merupakan jalan antar kota di mana banyak rumah berdiri di tepinya. Berdasarkan informasi dari petugas Polantas setempat, hampir setiap sebulan sekali terjadi tabrakan parah, terutama tipe-tipe kecelakaan berikut. Tabrakan depan. Truk dan bus dari timur di Jalan Nasional itu bertabrakan dengan kendaraan dari barat. Tabrakan samping-samping kanan. Kendaraan yang membelok ke kanan di persimpangan Y bertabrakan dengan lalu lintas di Jalan Nasional. Banyak kecelakaan terjadi pada malam hari. Gantilah rambu pengarah dini di pendekat barat dengan 3 rambu pengarah baru yang reflektif. Buatlah marka garis di Jalan Nasional yang langsung berada di sebelah barat persimpangan. Sediakan lajur melintas di setiap arah, ditambah lajur belok kanan dari barat ke selatan atau sisi jalan. Pasanglah 2 APILL baru di persimpangan. Studi kasus. Titik rawan kecelakaan di tikungan tajam di bypass. Bypass ini merupakan bagian dari jalan nasional yang menghubungkan 2 provinsi dengan lalu lintas yang sibuk. Jalan ini terdiri dari 2 lajur, 2 arah, dengan sejumlah tikungan horizontal dan beberapa bukit landai. Terletak di luar kota, tetapi banyak toko dan rumah yang mulai dibangun di sepanjang jalan ini. Jalan ini dipakai oleh banyak truk dan permukaannya dalam kondisi buruk. Terdapat beda tinggi yang signifikan antara permukaan jalan ke bahu jalan. Dari penduduk setempat dan polisi menunjukkan bahwa tabrakan yang terjadi merupakan kombinasi truk terguling, tabrakan depan antara truk dan bus di satu pihak dan kendaraan kecil khususnya motor. Masalah lebih kecil, tabrakan keluar jalan. 3. Lakukan perbaikan geometrik pada tikungan itu untuk menyediakan super elevasi yang benar yang digabung dengan bahu jalan beraspal tebal di kedua sisi jalan.
Pasang garis tengah penuh di sepanjang tikungan dan setidaknya 50 meter di setiap pendekat untuk menentukan pusat jalan dan melarang kendaraan saling susul. Lapisi bahu jalan di sekeliling bagian luas tikungan dengan aspal. Studi kasus. Titik rawan kecelakaan di bagian lurus jalan raya di dekat jembatan. Jembatan baru dibangun beberapa tahun yang lalu di area perdesaan, tepat di samping jembatan yang terdahulu. Jalan raya diduplikasi sepanjang sekitar 400 meter. Jalan yang asli, datar dan lurus. 2 lajur, 2 arah. Namun, dengan adanya jembatan itu, sekarang jalan itu 2 lajur 1 arah. Beberapa kendaraan di lajur kanan langsung berhadapan dengan lalu lintas dari arah sebaliknya. Menurut penduduk setempat dan polisi, tabrakan mencakup tabrakan depan antara truk dan bus di satu pihak dan kendaraan kecil di pihak lain, khususnya motor, di ujung timur bagian jalan raya yang diduplikasi. Kurangi jalur lajur lalu lintas dari barat menjadi 1 lajur sebelum bagian jalan yang dibagi berakhir. Gunakanlah marka pengarah untuk mengarahkan pengendara untuk bergabung dengan lalu lintas di sebelah kanannya. Pasanglah setidaknya 2 pasang rambu peringatan lalu lintas 2 arah menghadap pengemudi dan pengendara dari barat. Jembatan baru ini mempunyai 4 lajur di setiap arah. Di ujung jembatan terdapat pemisahan arah, di mana 2 lajur berputar ke bawah jembatan dan 2 lajur lainnya untuk lalu lintas menerus. Meskipun begitu, pemisahan lalu lintas di ujung jembatan ini tidak terinformasikan dengan baik kepada pengemudi. Tidak ada rambu peringatan atau pengarah di jembatan yang baru ini. Berdasarkan informasi dari penduduk setempat dan catatan polisi tentang tabrakan ganda terkini yang fatal, disimpulkan bahwa terdapat tabrakan keluar jalan, terutama pada malam hari dan khususnya melibatkan mobil berkecepatan tinggi. Tabrakan samping-samping di jalan penghubung, khususnya melibatkan mobil, motor, dan bus. Pasang penerangan jalan tambahan di jalan penghubung untuk menerangi lokasi ini pada malam hari. Pasang garis pusat penuh untuk mencegah kendaraan pindah lajur. Persimpangan kecil ini terletak di kota. Persimpangan terletak di antara jalan kecil dan jalan nasional, kedua jalan lurus dan rata. Kecepatan lalu lintas di jalan nasional relatif tinggi. Diperkirakan lebih dari 80 km per jam saat lalu lintas lengang. Persimpangan ini terletak di area perkotaan, sisi jalan hampir tidak kelihatan dari kedua pendekat jalan nasional karena tertutup bangunan. Tidak ada rambu pengarah, rambu peringatan langka, garis marka tidak memadai, dan tidak ada pengendali lalu lintas di persimpangan. Selama jam sibuk, 2 petugas melaksanakan pengendalian lalu lintas untuk membantu lalu lintas sisi jalan keluar. Menurut ahli teknik setempat dan penghuni, terjadi banyak kecelakaan di persimpangan ini, termasuk tabrakan sudut kanan, tabrakan pejalan kaki, dan beberapa tabrakan depan belakang. Tabrakan paling parah terjadi pada malam hari saat volume lalu lintas menurun dan kecepatan di jalan nasional bertambah. Jangka pendek. Buatlah garis tengah di sepanjang jalan nasional. Buatlah garis stop yang tebal di lokasi berseberangan di persimpangan ini. Pasanglah setidaknya lampu jalan di persimpangan untuk menerangi persimpangan saat gelap. Jangka panjang. Pasang APILL di persimpangan, namun pastikan sisi jalan cukup lebar untuk dilewati 2 lajur lalu lintas.
Audit keselamatan jalan adalah pemeriksaan resmi terhadap jalan atau proyek lalu lintas, baik yang ada maupun yang masih berupa rancangan. Hasil studi ini berupa laporan dari tim independen dan berkompetensi mengenai potensi tabrakan dan performa keselamatan di proyek itu atau Outroads 2009. Audit keselamatan jalan merupakan proses pencegahan tabrakan. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah keselamatan di sebuah desain jalan agar dapat dilakukan perubahan senyampang masih berupa tulisan tangan di kertas atau tulisan maya di layar komputer. Dengan melakukan pengubahan pada tahap perancangan, keselamatan bisa dibangun dalam proyek jalan baru dan risiko bagi pemakai jalan bisa diminimalkan. Audit keselamatan jalan bukan sekedar pengecekan atas kesesuaian dengan standar. Lebih dari itu, audit keselamatan jalan adalah penilaian atas cara calon pemakai jalan akan menggunakan jalan dan kemungkinan mereka menghadapi masalah keselamatan di jalan baru itu. Audit keselamatan jalan paling efektif saat dilakukan pada tahap perencanaan dan perancangan proyek jalan baru. Pada hakikatnya, audit keselamatan jalan berbeda dari penyelidikan titik rawan kecelakaan. Audit keselamatan jalan biasanya dilakukan sebelum jalan dibangun. Tim audit menggunakan keahlian dan pengetahuan yang sama dengan tim penyelidik tabrakan, tapi menerapkannya secara proaktif. Tim audit keselamatan jalan adalah sekelompok pakar yang menyuntikkan keselamatan ke dalam desain jalan dan membantu manajer proyek untuk menciptakan jalan yang berkeselamatan dan praktis. Audit keselamatan jalan mengangkat masalah keselamatan yang berkaitan dengan proyeknya ke tingkat yang sama dengan atau lebih tinggi daripada masalah lain yang bersaing dengannya. 6 tahap dalam audit keselamatan jalan adalah: tahap perencanaan. Dengan memberikan masukan tentang keselamatan pada tahap perencanaan skema jalan, audit keselamatan jalan bisa mempengaruhi masalah yang mendasar seperti pilihan rute, standar, dampak, kesinambungan dengan jaringan jalan yang ada, dan cadangan persimpangan dan persimpangan tak sebidang. Tahap perancangan awal. Saat dilaksanakan, untuk melengkapi perancangan awal sebuah jalan, audit akan menunjukkan berbagai masalah khas, termasuk tata letak alignment horizontal dan vertikal, potongan melintang jalan, dan persimpangan. Tahap perancangan detail. Tahap ini berada di penyelesaian desain jalan yang terperinci dan sebelum penyusunan berbagai dokumen kontrak. Pertimbangan mencakup tata letak geometris, marka garis, APILL, penerangan, perambuan, perincian persimpangan, jarak bebas dengan objek sisi jalan, dan rancangan alat bantu untuk pemakai jalan yang rentan. Tahap pekerjaan jalan. Tahap ini mencakup pemeriksaan rencana pengelolaan keselamatan lalu lintas pada berbagai tahap pembangunan di proyek jalan besar dan memeriksa keselamatan jalan di lokasi pekerjaan jalan selama periode pembangunan. Masalah yang harus dipelajari adalah rambu dan marka, batas kecepatan yang berkeselamatan, pagar sementara pencegah tabrakan, penerangan, jalur pejalan kaki, dan kepatuhan pengemudi pada jalur yang benar. Tahap pra-pembukaan. Audit ini berupa inspeksi mendalam atas proyek jalan baru sebelum dibuka. Tim audit berkendara, memeriksa, dan berjalan di jalan baru untuk memastikan bahwa kebutuhan keselamatan bagi semua pemakai jalan sudah terpenuhi. Inspeksi malam hari sangat penting untuk mengecek perambuan, delineasi, penerangan, dan masalah lain yang terkait dengan malam hari atau kekurangan cahaya. Audit jalan yang ada. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa fitur keselamatan di sebuah jalan kompatibel dengan klasifikasi fungsional jalan dan mengidentifikasi fitur apapun yang pada suatu saat mungkin menjadi masalah keselamatan. Banyak masalah keselamatan yang ditemukan pada tahap audit ini harus bisa ditanggulangi secara sederhana dan murah dalam kegiatan pemeliharaan. Berikut ini 6 langkah utama dalam melaksanakan audit keselamatan jalan.
Audit keselamatan jalan harus dilaksanakan oleh sebuah tim yang beranggotakan 2 atau 3 orang yang cukup berpengalaman di bidang rekayasa keselamatan jalan, penyelidikan tabrakan dan pencegahan, rekayasa lalu lintas, dan perancangan jalan. Manajer proyek harus menyediakan jalan satu set gambar yang lengkap bagi tim audit keselamatan, ditambah laporan apapun yang relevan dan berkaitan dengan informasi latar belakang, sehingga tim bisa memahami secara mendalam proyek, sasaran utama, dan masalah apapun yang terkait. Rapat ini diselenggarakan oleh manajer proyek dan dimaksudkan untuk memperkenalkan tim audit keselamatan jalan kepada manajer proyek, mengklarifikasi segala sesuatu yang belum jelas bagi pihak manapun dalam proses audit keselamatan jalan, mengatur waktu untuk menginspeksi lokasi, menyediakan kesempatan untuk menjelaskan berbagai rencana dan informasi background yang lain, menyepakati jadwal audit. Rapat koordinasi biasanya tidak diperlukan saat proses audit sudah melembaga. Pada saatnya, kebanyakan audit bisa dilakukan melalui hubungan surel antara tim proyek dan auditor senior yang terpilih. Tim audit keselamatan jalan melaksanakan audit biasanya mulai dengan mengevaluasi dokumen tentang material yang disediakan oleh manajer proyek. Tim audit harus menginspeksi lokasi pada siang dan malam hari. Inspeksi lokasi penting bagi tim untuk memperoleh gambaran lengkap tentang lingkungan lokasi proyek. Inspeksi juga memungkinkan bagi tim audit keselamatan jalan untuk melihat bagaimana usulan berinteraksi dengan lingkungan dan jalan terdekat, termasuk potongan di jalan yang ada di sisi manapun dari lokasi. Audit keselamatan jalan mencakup informasi yang berikut. Deskripsi singkat tentang proyek dan latar belakangnya. Daftar informasi latar yang disediakan bagi tim audit selama rapat koordinasi. Daftar anggota tim audit. Perincian tentang waktu pelaksanaan audit, termasuk tanggal dan jam kunjungan ke lokasi. Daftar potensi masalah keselamatan yang diidentifikasi oleh tim audit, termasuk penjelasan singkat tentang setiap masalah keselamatan. Petunjuk tentang perkiraan risiko. Tinggi, sedang, rendah, sering digunakan untuk menunjukkan risiko yang berkaitan dengan setiap masalah keselamatan. Foto masalah keselamatan. Pernyataan yang bertanggal dan bertanda tangan ketua tim sebagai wakil tim mengenai tugas yang telah diselesaikan. Setiap masalah keselamatan yang dilaporkan dalam laporan audit keselamatan jalan dilengkapi dengan rekomendasi tindakan. Rekomendasi untuk setiap masalah keselamatan harus sejelas dan sepositif mungkin. Meskipun demikian, tidak semua rekomendasi perlu diperinci, terutama kalau banyak opsi atau terlalu banyak masalah yang timbul, sehingga mungkin harus dilakukan perancangan ulang. Rapat akhir ini merupakan kesempatan untuk membahas temuan dalam laporan audit, khususnya rekomendasi dan tindakan perbaikannya. Pada saatnya, setelah memperoleh pengalaman dalam audit keselamatan jalan, mungkin kita menganggap rapat itu kurang perlu. Surel dan telepon bisa digunakan untuk berinteraksi kalau perlu. Manajer proyek wajib menanggapi setiap masalah keselamatan dengan sebuah pernyataan tentang semua isu keselamatan dan mencari tindakan selanjutnya. Langkah ini sering luput dari perhatian dalam proses audit keselamatan jalan. Namun, tanpa laporan tanggapan yang tertulis, ada risiko tim proyek nantinya tidak melihat masalah keselamatan yang muncul. Manajer proyek harus menelisik seluruh laporan tanggapan dan memastikan bahwa perubahan yang disepakati terdapat dalam proyek dan mencerminkan penyempurnaan terperinci yang disepakati dalam laporan audit. Ahli rekayasa jalan dan lalu lintas selalu memedulikan keselamatan dan selalu merancang dengan mempertimbangkan keselamatan. Namun, banyak proyek jalan baru menjadi titik rawan kecelakaan segera setelah dibuka. Dengan mempertanyakan bagaimana dan mengapa proyek semacam itu dapat dilakukan dengan sistem perancangan rekayasa yang tradisional dan mengecek, ternyata merupakan jawaban paling positif mengapa kita membutuhkan audit keselamatan jalan. Otoritas jalan diingatkan
bahwa audit keselamatan jalan menjadi lebih efektif kalau dilaksanakan sedini mungkin seperti proses perancangan jalan, sehingga kita harus mempertahankan satu fokus pada tahap audit desain. Namun, audit keselamatan di jalan yang ada memungkinkan identifikasi fitur yang kita tahu berpotensi hazard di sepanjang jaringan jalan, identifikasi dan perlakuan potensi tabrakan yang lain di situs yang sudah mempunyai catatan tabrakan. Pertimbangkan ini saat menyusun tim audit. Selalu menggunakan satu tim audit keselamatan jalan yang beranggotakan 2 atau 3 orang. Memastikan bahwa setiap anggota tim tidak terlibat dalam perancangan ataupun proyek. Memilih seorang auditor keselamatan jalan senior yang berpengalaman dan berpengetahuan luas tentang masalah seorang auditor keselamatan jalan yang senior untuk tahap tertentu dalam audit. Tim audit bisa menyertakan